global kini menjadi isu serius yang sedang dihadapi dunia. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. PBB mengingatkan bahaya nyata dari perubahan iklim di dunia. Saat temperatur bumi naik, metabolisme serangga turut naik, menciptakan populasi serangga yang sangat rakus. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar bagi spesies ikan dunia. Pemanasan global, Pemanasan global, dan perubahan iklim. Halo, pagi. Nama aku Alfat dari PR. Kenalin, nama aku Kiki dari Sokom. Halo, nama aku Nisa dari ARD. Halo, selamat pagi juga. Perkenalkan, nama aku Warin Sapriyatidika, panggilannya Nisa dari divisi LGBT. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Maria Stefanus Naib, berdasarkan Deskrip. Aku dari divisi Gender and Body. Mungkin pencemaran sungai sih oleh limbah pabrik. Kalau menurut aku sampai sekarang itu masih banjir untuk permasalahan lingkungan hidup ini. Polusi udara sih. Kalau yang kita rasain sekarang sih ya, karena semakin panas berarti ada perubahan iklim yang cukup ekstrim sih. Kalau dari teman-teman aku udah mention terkait dengan banjir dan juga polusi udara, mungkin aku mention terkait dengan pemanasan global atau disebut dengan global warming. Karena pabrik-pabrik itu mereka tidak mengolah limbahnya dengan baik dan membuangnya secara ilegal ke sungai. Kalau menurut aku sih, yang pertama tuh masih banyak orang Indonesia yang buang sampah sembarangan, lalu banyak hutan yang udah gundul. Masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Penyebabnya paling utama dari pola hidup kita sendiri. Mungkin bisa dilihat bersama ya, penggunaan bahan bakar secara berlebihan, dan juga penggunaan listrik secara berlebihan, dan juga mungkin penggunaan AC secara berlebihan juga menjadi penyebab dari gas rumah kaca tersebut. Mungkin masyarakat bisa menghimbau para pengusaha yang punya pabrik untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi mengenai limbah pabrik. Yang paling efektif menurut aku, yang pertama nggak buang sampah sembarangan, lalu yang kedua bisa tebang pilih sih untuk kedepannya, terus buat sumur resapan bisa lah. Sebaiknya masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang bisa kita lakuin tuh hal-hal sepele, hal kecil kayak mengurangi penggunaan plastik. Terus untuk mengurangi polusi kita bisa menggunakan transportasi umum, jalan kaki, naik sepeda, dan lain sebagainya. Cuman karena itu suatu kebiasaan jadi agak susah untuk dilakukan. Mungkin solusi yang tepat ialah dimulai dari diri sendiri dulu kali ya, karena nggak mungkin bisa kita atasi sama kalau nggak ada perubahan dari dalam diri sendiri. Dan mungkin dari dalam diri sendiri mungkin bisa menggunakan kendaraan umum apabila tidak terlalu penting dalam menggunakan kendaraan pribadi. Terus yang kedua itu mungkin bisa mengurangi penggunaan AC dan juga mengurangi penggunaan listrik sendiri. Selamat pagi Kak, bisa kenalin dulu namanya siapa? Halo, selamat pagi. Aku Naila dari Banking atau Bank to Indonesia. Aku di sini ada 4 pertanyaan nih buat kakak nanti. Pertanyaan yang pertama tuh, aku mau nanya sama kakak tentang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di belakangan ini tuh apa aja Kak? Oke, baik. Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini adalah climate change atau perubahan iklim. Climate change itu terjadi karena bumi ini mengalami kenaikan suhu ya. Bumi ini memang sebenarnya mengalami kenaikan suhu yang secara signifikan, namun manusia itu mempercepat prosesnya, mulai dari makanan, terus kebutuhan industri, transportasi, dan lain halnya yang menyebabkan carbon footprint atau jejak karbon gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya sama kakak nih, gimana sih permasalahan lingkungan hidup itu terjadi tuh karena apa gitu? Karena apa saja faktor-faktor? Baik, pertama ada aktivitas manusia yang menghasilkan karbon footprint atau jejak karbon tadi, kemudian aktivitas industri, terus adanya energi listrik kan untuk sekarang ini masih menggunakan batu bara yang mana dapat menghasilkan banyak karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca. Lalu ada juga transportasi yang sama-sama menyumbang karbon dioksida di atmosfer, begitu kurang lebih. Oke, terus menurut kakak nih, tindakan nyata efektif yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan tersebut tuh apa aja, Kak? Baik, tindakan efektif yang bisa kita lakukan ada 5, atau kita bisa menyebut 5R. Ada refuse atau menolak. Kita bisa menolak penggunaan barang sekali pakai. Kemudian reduce, jika kita tidak bisa menolak, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu mengurangi dairy produk yang menghasilkan carbon footprint. Setelah itu kita dapat reuse atau menggunakan ulang barang-barang yang masih bermanfaat. Kemudian ada recycle atau mendaur ulang. Jika kita tidak bisa mendaur ulang, kita bisa serahkan ke bank sampah. Lalu yang terakhir ada rot atau melakukan composting bahan-bahan organik. Begitu. Oke, yang terakhir nih Kak, sekarang ini kan perlu kesadaran khusus generasi muda gitu, generasi Z mengenai isu lingkungan. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan pada generasi Z terkait peran mereka terhadap nasib lingkungan di masa depan? Oke, untuk generasi Z yang mana semuanya serba instan, pola hidupnya serba cepat, serba bisa. Jangan sampai kalian terlena. Tetap perhatikan pola konsumsi, tetap perhatikan pola produksi. Jagalah alam kalian seperti kalian menjaga diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil tersebut bisa memberikan dampak yang besar bagi lingkungan kita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bisa diperkenalkan dulu namanya Ibu? Ya, nama saya Sri Sumiyanti. Saat ini saya mengajar di Departemen Teknik Lingkungan Undip, dan kebetulan saat ini saya juga menjadi Ketua Bank Sampah Gedawang Asri, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Selain itu juga saya sebagai salah satu perintis Dipo Waste Bank, jadi bank sampah di kampus Universitas Diponegoro. Oke, di sini Bu, sebelumnya saya akan menanyakan 4 pertanyaan dari yang tertera di sini. Yang pertama, apa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi belakangan ini, Bu? Ya, jadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di belakangan ini ya, itu terutama masalah pencemaran sampah plastik ya. Jadi sampah plastik, kemudian adanya pemanasan global yang diakibatkan oleh dampak dari aktivitas baik oleh industri maupun aktivitas oleh manusia gitu ya. Jadi yang kita bisa lihat secara nyata gitu ya, bahwa pencemaran sampah plastik itu sudah menjadi permasalahan yang luar biasa dan menjadi permasalahan global. Jadi banyak sampah-sampah plastik yang mencemari terutama di laut. Oke, izin ke pertanyaan kedua Ibu, bagaimana permasalahan lingkungan hidup itu bisa terjadi gitu? Baik, jadi permasalahan lingkungan hidup itu seperti yang tadi saya katakan, saya ungkapkan bahwa pencemaran plastik itu terjadi karena sebetulnya karena kesadaran masyarakat yang masih rendah gitu terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jadi saat ini kan kita bisa melihat banyak sekali masyarakat yang menggunakan plastik
plastik, jadi produk-produk plastik, tetapi mereka, masyarakat itu masih banyak yang kurang peduli dan kurang tahu, dan ini perlu edukasi bagi mereka bahwa penggunaan plastik yang luar biasa itu akan berdampak tentunya pada lingkungan ya, tidak hanya di laut, di air ya, tetapi juga di darat, bahkan juga efeknya nanti akan ke pemanasan global. Selain itu juga karena kesadaran masyarakat masih rendah, nah ini pentingnya mengedukasi ke warga, ke masyarakat bahwa lingkungan ini harus kita jaga. Jadi buminya yang maha kuasa ini harus kita jaga bersama. Mari kita bersama-sama untuk menjaga, merawat buminya yang maha kuasa ini biar bumi dan alam semesta beserta seluruh isinya ini akan terjadi keseimbangan di alam semesta ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu nih, tindakan nyata efektif apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan tersebut, Bu? Ya, tindakan yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya pada umumnya itu, yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah tentunya harus dipilah dari rumah gitu ya. Kalau tadi kan permasalahan juga sampah plastik, banyaknya sampah plastik. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah mulai dari kampanye pada diri sendiri dulu. Jadi kampanye pada diri sendiri, baru nanti ke orang lain, baru nanti ke umum gitu ya. Bahwa kita harus punya mindset, sampahku tanggung jawabku, tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita itu tadi selalu menjaga alam semesta ini biar alam semesta beserta seluruh isinya itu akan hidup harmonis, damai gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya itu tadi, mengkampanyekan pada diri kita sendiri, kemudian mengajak keluarga, baru ke orang lain gitu ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri berkomitmen untuk menjaga, merawat buminya Allah. Oke, baik. Yang terakhir, Bu, Ibu ada pesan nggak buat generasi muda atau Gen Z terkait peran mereka terhadap nasib lingkungan di masa depannya? Ya, jadi generasi Gen Z, generasi muda gitu ya. Generasi muda ini memang perlu diberikan wawasan juga, diberikan sosialisasi, edukasi juga. Jadi kalau selama ini kan penggiat-penggiat lingkungan itu dari ibu-ibu gitu ya, dari Bank Sampah itu juga ibu-ibu yang mendominan, tetapi bukan berarti semua tanggung jawab ibu gitu ya, dari itu tadi pengelolaan lingkungan. Tapi juga generasi muda ini perlu diberikan edukasi, perlu diberikan wawasan terkait dengan kelestarian alam semesta ini ya. Jadi bagaimana cara merawat alam semesta ini, bagaimana cara menjaga buminya Allah ini biar lestari, terutama terkait dengan kampanye dari dalam diri sendiri ya. Jadi anak-anak muda ini juga kita ajak itu untuk mengkampanyekan pada dirinya sendiri, kemudian ke keluarga, ke masyarakat dan ke khalayak umum gitu, bahwa kita harus punya mindset untuk menjaga, merawat buminya yang maha kuasa ini biar lestari, biar sustain. Karena bagaimanapun bumi dan alam semesta ini adalah titipan dari yang maha kuasa, dan nantinya akan yang menikmati juga sebetulnya anak-anak muda dan generasi yang akan datang. Itu pesan saya untuk anak-anak muda. Jadi terus giatkan untuk menjaga, merawat buminya Allah, dan kampanyekan juga pada diri sendiri bahwa alam semesta ini harus kita jaga. Jadi invest in planetnya, our planet.
Jadi kita berinvestasi pada planet kita, karena tentunya kebermanfaatan dan manfaat yang luar biasa itu nanti akan kita dapatkan, terutama untuk anak-anak muda dan generasi yang akan datang. Itu saja dari saya. Setelah nonton video itu, bagaimana tanggapan dan pesan kamu untuk masyarakat? Setelah nonton itu sih, saya merasa lebih aware ya tentang masalah lingkungan hidup sekitar. Lalu untuk masyarakatnya sendiri, terutama kita sebagai generasi muda dalam rangka Earth Day ini, semoga kita bisa lebih aware dan care dengan masalah-masalah di lingkungan hidup kita. Oke, thank you. Setelah nonton video itu, bagaimana tanggapan dan pesan kamu untuk masyarakat? Setelah nonton video itu, tanggapan aku tentang video itu tuh lebih nambah wawasan tentang lingkungan hidup ya. Terus pesan untuk masyarakat dalam rangka Earth Day ini, semoga masyarakat sekitar lebih aware tentang lingkungan hidup di sekitar mereka. Thank you. Setelah nonton video itu, bagaimana tanggapan dan pesan kamu untuk masyarakat? Tanggapan aku mengenai video itu cukup informatif. Kita jadi tahu mengenai berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim dan polusi industri. Pesan aku untuk masyarakat dalam rangka merayakan Earth Day, lebih peduli saja terhadap lingkungan sekitar karena lingkungan ini milik kalian juga. Oke, thank you. Setelah nonton video itu, bagaimana tanggapan dan pesan kamu untuk masyarakat? Setelah nonton video itu aku merasa sangat teredukasi ya, ternyata sama kita sendiri kita masih kurang kewaspadaannya terhadap lingkungan. Dan dalam rangka Earth Day ini aku berharap untuk setiap warga yang ada untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya, walaupun dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan tas untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke, thank you. Setelah nonton video itu, bagaimana tanggapan dan pesan kamu untuk masyarakat? Video tadi itu membuat aku cukup sadar akan dunia ataupun dunia mungkin saat ini dia krisis, sehingga pesan aku untuk masyarakat mungkin kedepannya akan lebih tanggap lagi dan lebih aktif lagi dalam memperhatikan permasalahan yang ada di lingkungan kita sendiri. Dan mungkin dalam rangka ini mungkin kita bisa menyemarakkan gerakan Go Green dan juga mungkin gerakan pengurangan sampah plastik sehingga kedepannya bisa menyongsong kehidupan dunia ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.